Halo teman-teman, ketemu lagi di vlogku ya. Untuk Pak Edi Waluyo, makasih ya Pak Edi. Pak Edi Waluyo ini adalah temanku sejak zaman purba ya teman-teman. Oh ya, di vlogku kali ini nanti aku mau cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu sunat atau enggak, Nabi Adam itu punya udel atau enggak. Pokoknya yang jarang kamu dengar. Yang kedua nanti ayat yang kamu dengar ketika kamu nasak ya. Langsung ya teman-teman ya. Jadi waktu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menciptakan makhluk atau manusia yang gemah ripah loh jinawi. Tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan. Otomatis nggak ada ribut-ribut, nggak ada gairah, nggak ada konflik, nggak ada kompetisi, nggak ada kreativitas. Dan pada waktu Allah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam itu nggak punya regulasi. Maksudnya tidak sempurna, ono sing kupingi kedawan, ono sing untune gede-gede, ono sing ndase sak sawu awake gede. Nah, seperti itu. Maka ada malaikat, ini malaikat yang paling senior, malaikat yang paling sepuh, malaikat yang paling arif, malaikat yang semeleh. Atasannya Jibril mengusulkan kepada Allah agar menciptakan kehidupan yang baru, yang sistem nilainya memperkelolakan antara energi positif dan energi negatif. Karena yang mengusulkan adalah malaikat yang paling senior, malaikat yang paling sepuh, malaikat yang paling arif, atasannya Jibril, maka Allah mengumpulkan seluruh malaikat. Bersabdalah Allah, bersujudlah kamu semua kepada Adam, tetapi ada maka bersujudlah seluruh malaikat. Tetapi ada malaikat yang tidak bersujud kepada Adam. Maka Allah mencopot jabatannya sebagai malaikat, diganti dengan jabatan yang baru yang disebut dengan iblis. Pada waktu Allah menciptakan jin, Allah menempatkan di dua tempat. Satu ditempatkan di bumi yang kerjaannya cuma paten-patenan, yang kerjaannya cuma merusak bumi. Kedua, Allah menempatkan jin di langit. Jin yang ditempatkan di langit oleh Allah ini adalah jin yang paling sepuh, jin yang paling tua. Karena sangat patuhnya kepada Allah, amat-amat patuh kepada Allah, maka Allah menjadikannya malaikat, ditempatkan di surga Jannatun Naim sebagai bendaharawan surga, Sekang Jul Jannah, malaikat yang paling sajid, malaikat yang paling roki, malaikat yang paling kusuk sujudnya, malaikat yang paling kusuk rukuknya, dan malaikat yang paling kusuk tabiratul ikhramnya, yang sekarang kamu sebut adalah iblis. Lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam, maka Allah menempatkannya di bumi. Maka turunlah iblis dari surga ke bumi. Iblis menguasai seluruh bumi. Tetapi iblis mendirikan kerajaannya di tanah Jawa. Kenapa kok iblis mendirikan kerajaannya di tanah Jawa? Kok gak nanggone Arab Saudi? Kok bukannya di Amerika? Kok bukannya di Belanda? Karena iblis ini tahu bahwa nanti patungnya Adam
tanah liatnya, tanah lempungnya akan diambil dari tanah Jawa. Iblis ini tahu bahwa nanti ada malaikat yang akan turun ke tanah Jawa untuk mengambil lempung atau tanah liatnya untuk membuat Adam. Itu ya. Makanya tanah Jawa harus dijaga. Kemudian Allah menginstruksikan kepada malaikat Jibril untuk mengambil lempung atau tanah liat di Pulau Jawa. Tetapi karena iblis ini adalah malaikat yang paling senior, yang paling sepuh, atasannya Jibril, maka Jibril dihalang-halangi oleh iblis. Naiklah Jibril ke langit Kaiso. Ganti malaikat Salim sama juga nggak bisa. Yang bisa adalah malaikat Israil. Pada waktu malaikat Israil mau mengambil lempung atau tanah liatnya untuk patungnya Adam, itu dengan berbagai trik, dengan berbagai adegan. Tapi tak shortcut ya teman-teman. Nanti kapan-kapan di vlogku kamu tak ceritain teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian malaikat Israil mengambil tanah liat ini, dibawa ke surga untuk dibuat patungnya Adam yang nanti akan dikembalikan lagi ke bumi. Karena Allah pada waktu menciptakan Nabi Adam bukan untuk menciptakan manusia atau makhluk yang baru, tetapi akan membuat hibrida baru yang fungsinya sebagai khalifah di bumi. Makanya setelah patung Nabi Adam dibuat di surga, dikembalikan lagi ke bumi sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Tetapi pada waktu patungnya Adam ini dibuat, itu sudah punya regulasi. Setelah patung Adam dibuat, Allah meniupkan di 4 tempat ya. 1 di ubun-ubun Adam Wahing, kedua di kolbu Adam Wahing, ketiga di perut Adam Wahing, dan keempat di bawahnya perut Adam Wahing. Tetapi yang paling kenceng wahingnya adalah pada waktu Allah meniup di bawah perutnya Adam, karena itu adalah syahwat ya teman-teman ya. Setelah itu waktu Allah menciptakan Nabi Adam ini sudah mempunyai regulasi, maksudnya sudah seimbang. Nek tingginya sakmene, tangane sakmene, sikile sakmene, raine sakmene, pokoknya sudah seimbang, sudah punya regulasi ya. Terus kemudian Adam disunat, yang nyunat adalah Jibril. Biasanya kalau laki-laki disunat itu kan ada daging turah itu loh ya. Daging turah tadi ditemplekno di perutnya Adam, jadilah udelnya Adam. Itu proses proses ini teman-teman, pembuatan udelnya Adam. Nah, terus kemudian Allah dandani Adam iki digawekno jubah yang panjangnya 4 meter, dan Adam digawekno mahkota yang jubah dan mahkotanya ini berisi perhiasan, itu seperti kayak perhiasan itu. Jadi Allah sendiri yang dandani Adam. Jadi nabi yang paling ganteng adalah Adam, soalnya Allah yang sendiri yang dandani Adam. Kemudian Allah mengajari ilmu kepada Adam. Allah mengilmui Adam, jadi Allah nggak ngandani, Allah itu ngajari. Apa yang diajari Allah ke Adam adalah pola-pola manusia, ekspresi perilakunya, kecenderungannya, gejala-gejalanya. Dam, engkau manusia itu ono sing koplak, ono sing pekok, ono sing geblek, ono sing delul. Yang diajari jadi fenomenologi sosial, bukannya nama-nama benda seperti yang kamu dengar itu ya. Maksudnya gini, ini ada uang, ini kalau nama-nama benda itu cuman kesepakatan manusia. Oh iya, ini kita sepakati, ini namanya uang, cuman gitu aja ya kalau nama-nama benda itu. Kemudian Adam ini adalah manusia perintis. Adam sudah dibekali ketangguhan iman, akhlak dan akidah oleh Allah.
Adam ini adalah manusia asani takwim, manusia makhluk sempurna, makhluk yang paling sempurna yang ditugasi oleh Allah untuk menegakkan nilai dan kebenaran Allah. Tak lanjutin teman-teman ya. Dari 4 yang aku sebutkan tadi di atas, bahwa Adam adalah sempurna secara generik, jiwa, dan fisik. Adam tidak bisa digoda oleh iblis, Adam tidak bisa tergoda oleh iblis. Yang terjadi, Adam ini didatangi oleh iblis dengan kostum malaikat, wajah malaikat, ekspresi malaikat, kata-kata malaikat, dan sopan santun malaikat. Adam ini mengira bahwa yang datang itu adalah malaikat. Adam yang anak baru ini, Adam yang belum pernah kenal sama yang macam-macam, Adam yang jam terbang sosialnya sangat rendah, Adam yang pengalaman sosialnya sangat rendah, mengira yang datang itu adalah malaikat. Maka mendekatlah Adam ke pohon itu, maka hancurlah martabat Adam. Jadi Adam ini kena bujuk dengan yang namanya pencitraan. Zaman sekarang namanya pencitraan. Adam kena bujuk apa maneh kon ya. Ayatnya pencitraan itu ada di ini loh, yang punya gini, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Itu loh ayatnya pencitraan teman-teman ya. Itu tak terusin ya. Maka disentuhlah pohon itu oleh Adam, yang kamu biasanya sebut pohon larangan. Tak kasih tahu ya teman-teman, di surga itu tidak ada larangan. Jadi pohon itu adalah pohon sejati. Pohon sejatinya surga, pohon yang tinggi di surga. Pohon itu merupakan pohon utama kamu di surga. Makanya Allah memperumpamakan sesuatu dengan pohon-pohonan, dengan pohon ya. Pohon itu merupakan ilmu, itu masalah ilmu. Pohon itu belum bisa terjangkau oleh ilmunya manusia. Adam hanya dikasih ilmu oleh Allah pada batas jasad dan rohani model dunia dan bumi. Jadi belum waktunya Dam, gorong wayahe ojo kesusu Dam. Pohon itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang sudah mahasiswa. Kamu ini masih SD Dam. Gorong wayahe, belum waktunya kamu mendekati pohon itu. Yang bisa mendekati pohon itu adalah mahasiswa. Jadi ojo kesusu. Makanya Adam diturunkan ke bumi. Tak lanjutkan ya, karena Nabi Adam sebagai khalifah, tak kasih tahu artinya khalifah ya. Kalau iblis itu panglima arus negatif, sedangkan Jibril adalah panglima arus positif. Dari negatif dan positif dikelola menjadi khalifah. Artinya Nabi Adam harus mencari ilmu, Nabi Adam harus mencari metodologi, Nabi Adam harus mencari kaweruh seluruh yang ada di alam dan seluruh yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan Nabi Adam memohon kepada Tuhannya agar bisa menemukan polisi-polisi, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi
agar energi positif dan negatif bisa dikelola untuk menjadi manfaat. Tak kasih tahu ya, di kehidupan sehari-hari, kalau kamu nandur tomat, yang nandur kamu yang ngasih pupuk, kamu yang nyirami, kamu yang mengelola tanahnya, kamu gunakan ilmu. Yang menumbuhkan dan yang membuat berbuah pohon tomat itu adalah Allah. Kamu gunakan iman. Itulah fungsi khalifah, kerjasama dengan Allah. Sekarang nasak ya teman-teman ya, tapi kamu tak kasih tahu alurnya dulu teman-teman ya. Kamu tidak bisa menguasai dunia, kamu tidak bisa menguasai lingkungan hidup, dan kamu tidak bisa menerapkan rahmatan lil alamin kalau kamu tidak berdialektika dan berdialog yang dengan namanya ilmu. Tetapi ilmu tidak bisa mencapai pintunya Allah. Yang bisa mencapai pintunya Allah adalah cinta. Cinta bisa diterapkan melalui yang namanya iman. Jadi iman ini satu-satunya untuk bisa menciptakan simulasi garis antara kamu dengan pintunya Allah. Tetapi itu cuma simulasi saja, pembayangan saja, teman-teman ya. Artinya kehebatanmu, kepinteranmu, karirmu yang cemerlang di dunia, semua itu yang kamu andalkan di dunia tidak bisa kamu andalkan di depannya Allah. Yang bisa diandalkan di depannya Allah, yang bisa sampai ke pintunya Allah, dan yang bisa sampai diterima oleh Allah adalah ridhonya Allah. Kamu mengalami apapun, kamu mendapatkan apapun, outputnya harus ridhonya Allah. Tradisimu sehari-hari, kamu jangan minta ridhonya Allah. Tetapi ridho saja apa yang dikasih oleh Allah. Jika kamu ridho apa saja yang dikasih oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan diridhoi Allah. Apabila kamu sudah bisa menerapkan ridho saja apa yang dikasih oleh Allah, maka jiwamu harus lembut. Jiwamu akan lembut, mentalmu harus lembut, mentalmu akan menjadi lembut. Maka nanti Allah akan menyapamu dengan kelembutan pula. Irji'i. Ayatnya gini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila robbiki rodiyatam mardiyah fatkuli fi ibadi watkuli jannati. Kalimat itu akan kamu dengar ketika kamu nasak. Samar-samar kamu akan melihat ada sosok datang yang menghampirimu. Sosok itu adalah malaikat Israel. Allah memanggilmu untuk transformasi kehidupan berikutnya yang abadi, untuk selama-lamanya, hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Meskipun kekekalan itu ada
ujungnya itu kehendak Allah sendiri. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Makanya Ka'bah bentuknya kotak. Sama dari segala sisi, tidak ada yang mengerucut ke atas. Itu artinya siapa saja bisa mendapatkan ridhonya Allah, siapa saja bisa masuk ke surganya Allah. Beda dengan Menara Eiffel yang mengerucut ke atas, Taj Mahal yang mengerucut ke atas, stupa yang mengerucut ke atas, seluruh situs-situs di dunia ini mengerucut ke atas. Itu bukti kelemahan manusia. Nabi Muhammad pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan untuk mengislamkan manusia, tapi untuk mengislamkan perilaku manusia. Gak apa-apa. Di mana ini, Mbak? Grand Laguna Solo. Oh, Grand Laguna Solo. Iya. Kita besok mau ke Tawangmangu. Tawangmangu ya, kita mau ke Tawangmangu. Cuman hotelnya kita nginepnya di Solo. Nah, ini ya. Setiap kamarnya ada private kolam renang. Sarapan dulu. Sarapan pagi. Oke, thank you, Matika. Jaga umur.